Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai menerima tamu. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitri Walansari dan ada teman-teman saya yaitu Dewi Nurdini, Kuntu Melania Istiqomah, Esa Puria Wulandari, Silviatul Mutayamah, dan Sendiana Tiktania. Untuk materi yang pertama itu adalah definisi dari tamu. Nah, dalam KBPI biasanya tuh tamu itu adalah seseorang yang ingin berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang datang ke tempat pertemuan. Nah, menurut para ahli yaitu menurut Wursanto, tamu adalah tamu organisasi, lembaga, badan atau perusahaan, yaitu orang baik dia sebagai utusan dari pejabat atau sebagai pribadi yang hanya ingin berkunjung ke lembaga lain, baik itu untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan pribadinya saja. Jadi, kehadiran tamu dalam sebuah organisasi memiliki manfaat dalam kepentingan dan kegunaan. Misalnya tuh menjalin kerjasama, terus ingin menggunakan output dari organisasi tersebut, ingin menjadi konsumer, terus juga hendak menggunakan jasa organisasi tersebut atau hanya sekedar berkunjung saja, karena tamu itu juga sering disebut sebagai iklan hidup bagi organisasi. Maka kesimpulan dari tamu itu adalah seseorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya ada etika untuk melayani tamu. Menurut ahli Serda Mayanti, menerima atau melayani tamu itu harus memiliki etikanya juga, seperti bersikap sopan dan ramah kepada tamu yang datang, seperti menanyakan nama, terus mungkin kabarnya, dan juga maksud dan tujuan kedatangan si tamu ini ke perusahaan kita. Yang kedua, ada kepribadian yang menarik. Nah, maksudnya dari kepribadian menarik itu adalah kita menyambut dengan ramah atau hangat ke tamu tersebut, sehingga kita memiliki kepribadian yang menarik untuk untuk melayani atau memberikan pelayanan kepada tamu yang baru datang, sehingga tamu itu merasa nyaman dan juga tidak terlalu kaku gitu. Selanjutnya ada bijaksana. Nah, maksudnya ini adalah bijaksana tuh bagaimana sikap kita atau perilaku kita dalam menerima tamu yang datang ke perusahaan kita, seperti menanyakan kabarnya, terus juga terus juga bincang-bincang atau basa-basi untuk mencairkan suasana pada saat kita melayani tamu atau menerima tamu. Dan yang keempat ada mempunyai pengetahuan tentang struktur organisasi dan hal penting tentang organisasi tempatnya kita bekerja, serta pengetahuan lainnya. Karena jika pada saat tamu itu bertanya mengenai tentang organisasi kita atau perusahaan kita seperti apa, dan jika kita tidak tahu, maka itu akan berakibat fatal bagi perusahaannya, sehingga mungkin nanti ke depannya akan dicap jelek oleh tamu tersebut gitu. Maka itu Maka dari itu kita harus tahu apa yang menjadi struktur dari organisasi, terus juga tujuan dan juga output atau jasa yang tempat kita bekerja seperti apa. Saya Esa Puria Wulandari akan melanjutkan presentasi dari Fitri. Selanjutnya ada jenis-jenis tamu. Ada 4 jenis tamu. Yang pertama, tamu dengan perjanjian. Tamu ini biasanya tamu yang diharapkan kehadirannya. Jika pimpinan setuju untuk ditemui, maka sekretaris harus segera mengantarkan tamu tersebut kepada pimpinan. Jika tamu tersebut berada di resepsionis, maka sekretaris wajib menjemput dan mengantar tamu tersebut kepada pimpinan. Yang kedua, tamu tanpa perjanjian. Tamu jenis ini tidak memiliki perjanjian dengan sekretaris maupun dengan pimpinan.
Tamu jenis ini biasanya dari golongan keluarga ataupun sales produk yang ingin menawarkan produknya. Yang ketiga, tamu teman pimpinan. Apabila tamu tersebut benar adanya dari teman pimpinan, maka sekretaris wajib melapor kepada pimpinan. Jika pimpinan setuju, maka sekretaris harus mengantarkan tamu tersebut kepada pimpinan. Dan yang terakhir, tamu rutin atau relasi. Tamu ini adalah tamu yang biasa sekali bertemu dengan pimpinan. Jika pimpinan tidak ada jadwal menemui siapapun, maka tamu tersebut dapat langsung menemui pimpinan. Selanjutnya ada menyapa tamu. Menyapa tamu merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan, karena dari menyapa tamu akan terbentuk citra suatu perusahaan. Waktu yang tepat untuk menyapa tamu ada 4 bagian. Yang pertama pada pagi hari, yaitu pada pukul 8-11, siang hari pada pukul 11-15, sore hari pada pukul 15-18, dan malam hari pada pukul 18-24. Menyapa tamu biasanya menggunakan kata sebutan bapak, ibu, tuan, maupun nyonya. Jangan sekali-sekali menggunakan sebutan om ataupun tante kepada tamu. Selanjutnya, melayani tamu. Dalam melayani tamu, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan sekretaris. Yang pertama, berpenampilan rapih dan bersih. Sekretaris harus memiliki penampilan yang rapih dan bersih agar ketika sedang melayani tamu, tamu merasa nyaman saat berdekatan dengan kita. Yang kedua, berperilaku sopan dan ramah. Sekretaris dituntut untuk memiliki perilaku yang sopan dan ramah agar tamu yang kita layani merasakan nyaman dan aman ketika sedang dilayani. Yang ketiga, menunjukkan wajah yang hangat. Ketika sedang melayani tamu, sekretaris tidak boleh menunjukkan wajah yang marah, kesal, sedih, ataupun hal-hal yang membuat tamu menjadi khawatir. Yang keempat, mengenal nama tamu. Sebagai sekretaris, kita dalam melayani tamu harus mengetahui nama tamu tersebut. Dan ketika kita sudah mengetahui nama tamu tersebut, kita harus memanggil tamu tersebut dengan nama mereka. Selanjutnya, menjaga sikap tubuh. Kita sebagai sekretaris, ketika sedang melayani tamu, tidak boleh menunjukkan sikap-sikap yang aneh, sikap-sikap yang buruk. Kita harus menjaga sikap tubuh kita. Kita tidak boleh bertopang dagu ataupun menggigit kuku dan hal lainnya. Dan selanjutnya, senantiasa bersikap tenang ketika ada tamu yang komplain. Sekretaris dituntut untuk bersikap tenang dan bijaksana dalam melayani tamu yang komplain. Selanjutnya, jangan menginterupsi pembicaraan tamu. Kita dalam melayani tamu harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh tamu tersebut. Barulah kita berbicara setelah tamu selesai oleh pembicaraannya. Dan yang terakhir, jika sekretaris tidak dapat segera melayani tamu tersebut, kita harus memberitahukan kepada tamu tersebut bahwa ia akan dilayani sesaat lagi. Nama saya Kuntun Delenia Istiqomah, dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang petunjuk yang dapat dipakai untuk melayani tamu asing atau tamu yang baru dikenal. Nah, dalam melayani tamu asing sebaiknya waspadalah istilah yang dipakai, jangan salah memaknainya. Saat melayani tamu asing sebaiknya kita bersikap formal daripada terlalu akrab. Dan yang kedua, berbicara secara jelas dan perlahan agar tamu tersebut dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, konfirmasikan lagi urusan hotel yang akan diadakan. Misalnya urusan hotel, urusan transportasi, dan rapat-rapat yang akan diadakan. Yang keempat, tulislah alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tamu. Apabila ia menemui hambatan atau kesulitan, segera bantu ia menyelesaikan hal tersebut. Dan yang terakhir, bila perlu sertakan seorang petunjuk jalan atau penerjemah bagi tamu asing tersebut. Berikutnya adalah membuat dan membatalkan perjanjian. Perjanjian perlu dicatat pada buku sekretaris untuk membantu mengingatkan pimpinan. Ketika seseorang tamu menghendaki untuk membuat sebuah perjanjian, maka kita harus dengan segera membuat dan mencatat perjanjian itu. Apabila ada perubahan perjanjian, maka sampaikan secepatnya melalui telepon
atau menyesuaikan dengan keadaan. Pembatalan perjanjian mungkin diadakan. Jangan sampai terlambat untuk dikomunikasikan. Agar dapat memberi kesan-kesan yang baik, sekretaris perlu membuat catatan mengenai perjanjian yang dibuat untuk pimpinan. Catatan tersebut dapat ditulis pada kartu agenda atau perjanjian seperti yang saya tampilkan di sini. Kartu agenda tersebut dapat memuat nama, pekerjaan, alamat kantor, telepon, waktu perjanjian, tempat, perihal, dan keterangan. Berdasarkan agenda perjanjian yang ada, sekretaris dapat mengetahui apakah tamu yang akan berkunjung menemui pimpinan sudah sesuai dengan perjanjian sebelumnya atau belum. Ini adalah langkah-langkah menerima tamu. Cara menerima tamu dalam setiap perusahaan atau organisasi biasanya bergantung pada besar kecilnya sebuah perusahaan atau organisasi. Pada perusahaan besar biasanya ditanami oleh petugas khusus yang bertugas menangani tamu. Sedangkan pada perusahaan kecil biasanya ditangani oleh resepsionis. Nah, saat menerima tamu sebaiknya kita yang pertama ucapkan salam kepada tamu. Ucapan salam kepada tamu merupakan etika yang tidak boleh dilupakan karena itu menunjukkan keramah tamahan kita kepada tamu. Jauhi kesan sombong ketika mengucapkan salam kepada tamu. Dan berikutnya, mengisi daftar tamu. Setelah mendengar maksud dan tujuan tamu, persilahkanlah tamu untuk mengisi daftar dengan menggunakan formulir yang disediakan. Lembar formulir ini harus dikembalikan kepada resepsionis pada saat tamu pulang. Nah, dan kemudian oleh resepsionis, lembar formulir tamu ini kemudian dihimpun dan dijadikan buku tamu. Yang berikutnya ada mengantar tamu ke unit divisi. Setelah tamu mengisi lembar formulir dan daftar isian, tamu dipersilahkan untuk menjumpai pejabat atau unit kerja yang ditunggu. Berikutnya adalah tamu diterima oleh sekretaris pimpinan. Sebelum menemui pimpinan, pertama-tama tamu akan diterima oleh sekretaris pimpinan. Dan yang kelima adalah tamu dipersilahkan menunggu. Tamu dipersilahkan menunggu untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk menyiapkan diri. Selanjutnya, memberitahu kepada pimpinan. Ketika tamu sedang menunggu, sekretaris akan memberitahukan kepada pimpinannya bahwa di luar sedang ada tamu yang menunggu kehadirannya. Dan selanjutnya adalah mengantar tamu kepada pimpinan. Apabila pimpinan sudah berkenan menerima tamu, sebaiknya sekretaris mengantarkan kepada pimpinan sambil memperkenalkan tamu. Setelah tamu diperkenalkan, sekretaris menyerahkan formulir tamu kepada pimpinan dan kemudian meminta permisi meninggalkan ruangan mereka. Selanjutnya, mengantar tamu pulang. Bisa jadi pimpinan tidak berkenan menerima tamu tersebut karena pimpinan tersebut sedang sibuk. Dalam hal tersebut, tamu dapat dialihkan ke pejabat yang sesuai dengan maksud tujuan tamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sendiana Tiktania. Saya Sendiana Tiktania. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menyusun jadwal penerimaan tamu. Dalam menyusun jadwal penerimaan tamu, seorang sekretaris harus mampu memadukan antara catatan buku harian penerimaan tamu dengan catatan harian pimpinan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal penerimaan tamu yaitu tenggang atau jarak pertemuan satu dengan pertemuan yang lain pimpinan. Hal tersebut dimaksudkan agar tugas rutin yang sering sekali dilakukan pimpinan dapat dilakukan dengan baik. Kesalahan yang dihindari saat menerima tamu yaitu tidak mengucapkan salam. Hal kecil yang sering sekali dilakukan atau dilupakan seorang sekretaris yaitu tidak mengucapkan salam. Padahal hal ini membuat contoh norma sopan santun terhadap tamu. Yang kedua itu resepsionis tidak mengantarkan tamu.
Mungkin ada juga tamu yang baru saja pertama kali mengunjungi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, seorang sekretaris harus bisa menunjukkan jalan ke tempat tamu tersebut mau kemana yang mereka tujukan. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan, seorang sekretaris bisa menunjukkan arah tempat tamu ingin kunjungi dengan tidak lupa mengucapkan kata maaf. Yang ketiga yaitu tidak tidak mengisi buku tamu. Seorang sekretaris sering sekali melupakan memberikan atau mempersilahkan seorang tamu tersebut mengisi buku tamu. Alasan mengisi buku tamu ini padahal sangat penting, yaitu untuk mengetahui nama, jabatan, maksud, tujuan tamu tersebut datang ke perusahaan, dan mengetahui apakah tamu tersebut pernah mengunjungi perusahaan itu. Dan alasan selanjutnya juga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan datang ke perusahaan. Yang keempat yaitu tidak memperkenalkan kepada pemimpin. Selesai mengisi buku tamu, seorang sekretaris harus memperkenalkan kepada pimpinan, semisal itu keluarganya, bisa langsung mengunjungi pimpinan. Jika belum, harus memperkenalkan pimpinan itu tersendiri. Perkenalkan, nama saya Silviatul Mutayama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang menangani telepon. Nah, materi pertama yang akan dibahas dari menangani telepon ini ada etika bertelepon. Apa sih etika bertelepon itu? Etika bertelepon adalah dimana ketika kita sedang menerima telepon ataupun menelpon, kita harus bisa berbicara dengan nada yang jelas, tegas, namun juga ramah. Hal ini dikarenakan untuk menimbulkan kesan yang bersahabat ketika kita sedang bertelepon. Selanjutnya ada langkah-langkah menerima telepon. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ketika kita sedang menerima telepon. Yang pertama, kita tidak boleh membiarkan telepon tersebut berdering terlalu lama. Maksimal bunyi deringan ketiga, kita sudah harus mengangkat telepon tersebut. Yang kedua, ucapkan salam dan menyebutkan identitas. Misalnya, halo, selamat siang, dengan Silviatul Mutayama dari PT ABC, ada yang bisa dibantu? Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada menanyakan identitas penelpon. Lalu selanjutnya ada sapa penelpon dengan sebutan Bapak atau Ibu. Jadi tidak boleh menyapa penelpon dengan hanya sebutan nama saja. Selanjutnya mentransfer telepon. Nah, pada tahap ini apabila pihak yang dituju atau pimpinan sedang tidak dapat menerima telepon, maka kita bisa mengatakan pada penelpon misalnya seperti ini. Maaf Bapak atau Ibu, pimpinan kami sedang tidak ada di tempat. Apakah Bapak atau Ibu ada pesan yang ingin sampaikan? Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada menuliskan catatan. Nah, pada tahap sebelumnya ketika pimpinan sedang tidak dapat menerima telepon, pastikan kita menuliskan pesan yang ingin disampaikan oleh pihak penelpon kepada pimpinan kita. Lalu selanjutnya mengulangi pesan yang disampaikan oleh penelpon. Nah, ketika kita sudah selesai mencatat isi pesannya, pastikan kita mengulangi pesan tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya ada mengakhiri panggilan dan menutup teleponnya dengan hati-hati. Nah, pada tahap ini setelah kita akan menutup teleponnya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan juga salam. Lalu kita bisa menutup telepon dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Nama saya Dewi Nurdini dan saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Silvi. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menelpon. Yang pertama adalah menyiapkan pesan atau pembicaraan sebelum menelpon. Nah, hal ini tentu sangat kita perlukan karena jika kita ingin menelpon pasti tentunya kita sudah memiliki pesan atau informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada si penerima telepon. Yang kedua, siapkan nomor telepon yang akan kita tuju. Nah, tentunya juga jika kita ingin menelpon seseorang, sudah seharusnya kita mempunyai nomor telepon orang tersebut dan pastikan nomor telepon yang kita ingin telepon itu adalah benar.
Lalu, siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat. Nah, hal ini tentunya jika kita sedang melakukan berkomunikasi dengan orang lain, pasti akan ada informasi-informasi yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, ada baiknya kita telah menyiapkan catatan dan alat tulis untuk mencatat informasi-informasi yang akan mereka sampaikan. Lalu, angkat gagang pesawat lalu tekan nomor yang ingin kita tuju. Selanjutnya, apabila telepon tidak tersambung, tutup terlebih dahulu gagang telepon dan tunggulah beberapa saat untuk kita menelponnya kembali. Selanjutnya, apabila telepon sudah tersambung, ucapkanlah salam dan sambutlah si penerima telepon itu dengan ramah. Misalnya dengan kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, lalu dari mana kita berasal dan tujuan kita menelpon itu untuk apa. Selanjutnya, sampaikanlah pesan yang sudah disiapkan dengan tata bahasa yang baik dan sopan. Lalu, jika telah selesai dalam menelpon, akhirilah dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Seperti yang di awal tadi, kita menelpon itu mengucapkan salam lalu memperkenalkan diri, dan untuk akhirnya pun kita harus mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam kembali. Hal ini tentu akan membuat si penerima telepon merasa dihargai dan kesan kita pun menjadi ramah dan sopan. Lalu yang terakhir adalah kita harus meletakkan gagang telepon secara hati-hati dan perlahan. Jadi kita nggak boleh tuh meletakkan gagang telepon secara terburu-buru atau istilahnya seperti gerasak-gerusuk seperti itu. Karena hal tersebut pula dapat menyebabkan kerusakan pada gagang telepon, dan jika si penerima telepon belum menutup telepon, hal itu akan menghasilkan atau menimbulkan bunyi yang tidak enak didengar. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berkomunikasi menggunakan telepon. Nah, jika kita sedang berkomunikasi oleh seseorang menggunakan telepon, hal pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah berbicara dengan suara yang terlalu keras. Hal ini tentu akan mengganggu pendengaran si penerima telepon tersebut jika kita menggunakan nada terlalu keras. Lalu, yang kedua adalah bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Nah, jika kita sedang menelpon dengan seseorang lalu kita sambil makan, hal itu akan membuat atau menghasilkan bunyi yang berdecak gitu. Jadi itu sangat tidak enak kalau jika didengar oleh sang penerima telepon. Lalu berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Nah, hal ini juga tidak boleh kita lakukan. Jadi jika kita sedang bertelepon dengan orang lain, kita patutnya harus fokus terhadap orang tersebut. Jangan kita berbicara dengan orang lain juga. Selanjutnya, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Nah, tentu dong kalau misalnya kita mau nelpon, itu baiknya kita membuka salam dengan bahasa yang sopan, tata bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang nadanya kasar dan membentak. Hal ini tentu akan membuat si penerima telepon merasa, oh kok kayak gini ya. Jadi mereka tuh merasa tidak dihargai dan pikiran mereka tentang kita akan menjadi jelek. Lalu yang kelima adalah berbicara dengan nada yang memerintah. Nah, jangan pula kita ketika sedang bertelepon itu kita menggunakan nada yang memerintah. Lalu selanjutnya membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Nah, jika kita sedang melakukan komunikasi dengan orang lain, jangan pernah biarkan orang tersebut menunggu terlalu lama. Misalnya, mungkin jika ada beberapa pesan yang ingin disampaikan, lalu hal yang membuat menunggu ini dari kitanya sendiri. Misal kita harus mencari alat tulis dulu untuk mencatat, dan kertas, pensil gitu, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, hal tersebut perlu dipersiapkan di awal, sehingga jika kita sudah bertelepon dengan orang lain, kita sudah siap dan fokus kepada sang penerima telepon. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.